Beristighfar ini teman-teman memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah dia menunaikan titah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sendiri. Selain dia memohon ampun, dia sendiri ibadah. Jadi dicatat sebagai tambahan ibadah amal soleh kita dengan mengucapkan astagfirullah. Selain fungsinya dia membersihkan dosa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar, dan itu terjadi juga pada umatnya, ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Yang kedua, tentu cukup banyak dalil tentang masalah ini, saya ringkaskan. Yang kedua adalah istighfar termasuk sebab rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, pada saat beliau mau menjanjikan dan mendakwahi kaumnya supaya mau bertobat dan kembali ke jalan Allah, mereka selalu datang tiap hari ke patung-patung dan memohon kepada patung-patung tersebut. Maka Nabi Nuh berkata dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Allah juga menceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam di dalam surah Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nuh atau Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan istighfar dan taubat itu Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, maknanya rezeki yang banyak dari langit, dan Dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Istighfar juga akan memberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan, termasuk kalau pada saat hujan tidak mau turun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah terjadi peceklik. Lalu kemudian beliau mengajak manusia untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu kemudian beliau memperbanyak istighfar. Lalu setelah itu beliau bubarkan, setelah memohon ampun bubarkan. Lalu ada orang-orang yang bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda tidak memohon turun hujan? Maka kata Umar, aku telah memohon hujan dengan hal yang terbaik yang bisa mengundang hujan itu, yaitu istighfar. Lalu beliau membaca firman Allah tadi, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Juga kata Nabi SAW, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa atau barang siapa memperbanyak istighfar, jadi banyak, bukan 1-2 kali, tapi rutin lisannya mengucapkan itu. Ya, kalau bahasa saya biasa di pengajian, 2 kalimat zikir ini luar biasa. Alhamdulillah, astagfirullah. Ini luar biasa. Alhamdulillah memperbanyak nikmat, istighfar mengampuni dosa. Ini kalau sering kita ucapkan luar biasa, tanpa lagi ada perhitungan. Ya. Kalau perlu tidak ada lagi jumlahnya. Seperti Ibnu Taimiyah tadi mengatakan, beliau mempunyai masalah yang sangat berat, lalu beliau beristighfar sampai 1000 kali, dan akhirnya Allah SWT berikan jalan keluar dari permasalahannya. Hadis ini bermakna barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Istighfar yang banyak dibaca juga menyebabkan menjadi masuk ke dalam surga. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadis tentang Sayyidul Istighfar, hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir sudah kita bacakan tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang baca di pagi hari ikhlas dan yakin dalam hatinya tentang istighfar ini, maka kalau dia meninggal sebelum sore hari dia pasti masuk surga. Kalau dia baca malam hari, yakin dalam hatinya. Dalam hadis ini dikatakan mungkin, ya, dia harus yakin dalam hatinya. Wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat istighfar atau saat istighfar ini, maka dia ucapkan malam hari. Kalau dia meninggal sebelum pagi hari, dia pasti masuk ke dalam surga. Yang keempat, istighfar akan memaafkan semua dosa-dosa asal diucapkan dengan ikhlas, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat pada Allah. Makna, sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya kalau ada orang berbuat dosa sementara ada iman walaupun kecil dalam hatinya, Allah akan buat dia punya rasa penyesalan atau khawatir. Itu namanya menganiaya diri. Dia berhenti, maka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Juga Allah memastikan dalam surah An-Nisa 110, siapapun yang beristighfar Allah akan terima selama dia ikhlas. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada yang sedang menghadapi masalah tidak selesai-selesai, atau ada orang yang mengganggunya juga tidak selesai-selesai, maka istighfar saya kata kunci. Gak usah repot menghabiskan waktu untuk mengurus mereka. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak sudah biarkan saja. Kita beristighfar kepada Allah SWT. Mungkin ada sebab dosa kita tidak tahu, dan Allah mau bersihkan sebelum di akhirat. Itu jauh lebih baik daripada di akhirat kita dihisab. Mungkin di dunia hanya dengan sakit 3 hari, mungkin hanya karena ada yang digibah sekian hari, mungkin hanya karena hilang sebuah benda, mungkin yang masih bisa diganti dengan dia. Lebih baik daripada dia dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Maka perbaiki hubungan sama Allah, Allah pasti akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk. Di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba melakukan satu dosa lalu bersuci dengan bagus, maksudnya berwudu dengan sempurna, lalu melakukan sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, kecuali dosanya diampuni. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT, Nabi SAW, dan yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka terus atau tidak meneruskan, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Ada sebuah hadis mulia, hadis qudsi, dan hadis ini luar biasa. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Yang artinya, hai anak Adam, seandainya kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak peduli. Artinya sebesar apapun dosamu, ya bagaimanapun keadaanmu, kebencian orang sebesar apapun padamu, aku tidak peduli, aku akan maafkan, kata Allah. Hai anak Adam, selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai dosa-dosamu mencapai langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dan aku tidak peduli. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus dipegangnya oleh seorang hamba, karena Allah Maha menerima taubatnya. Juga dalam hadis yang serupa dengan ini dan mulia sekali, hadis ini di hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, apabila hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia sadar bahwa dia memiliki Rabb yang menghukum dengan sebab dosa dan yang memaafkan dosa itu. Wahai hambaku, berbuatlah apa yang engkau kehendaki karena aku telah mengampunimu. Juga di dalam hadis yang lain, sebuah athar bahwasanya iblis berkata, aku akan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan selalu menipu atau mengatur tipu daya buat anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Maka Allah menjawab iblis sambil mengatakan, wa izzati wa jalali la akfiranna lahum madamu yastaghfiruni. Demi keperkasaanku dan keagunganku pula, aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Makanya tadi iblis di awal perkataan salah salafus saleh kan mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, dia mengatakan, aku membinasakan manusia atau anak Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku. Maksudnya dia kalau berbicara tegas, keras suaranya. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, fa'aina anta minal istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Maka di mana kau dari istighfar, wahai Abi Dzar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kata sebagian ulama, mungkin orang tidak akan melakukan dosa 100 dosa dalam sehari,
Dan bisa saja Allah mengampuni dengan satu istighfar, diampuni juga itu satu dosa, sehingga bisa membersihkan dosa-dosa pada hari itu. Kemudian juga yang kelima, istighfar bisa mencegah dari azabnya Allah. Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwasanya azabnya Allah tidak turun selama orang-orang beristighfar. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. Tentu ayat ini turun teman-teman sekalian pada saat orang-orang Mekah menantang Nabi SAW untuk mendatangkan azab. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Ini tadi sesuai dengan statement sebagian salaf atau sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami memiliki dua senjata untuk bisa dimaafkan oleh Allah. Salah satunya adalah keberadaan Nabi SAW. Tapi Nabi sudah meninggal, tinggal yang kedua. Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Artinya memperbanyak derajat kita di surga, terutama kalau kerabat kita sudah meninggal. Dan usahakan kita punya keturunan teman-teman sekalian yang bisa memohon ampun untuk kita. Ajarkan lisan anak-anak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selalu biar mereka ucapkan sebelum tidur, mereka ucapkan dalam setiap keadaan, karena ini sangat besar manfaatnya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Ta'ala atau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat yang besar ini hamba terima? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga sabda Nabi SAW yang hadis yang masyhur, kalau mati atau anak Adam telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Masuk dalamnya adalah beristighfar untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, istighfar akan membersihkan hati manusia, karena memang hati ini adalah sumber ketenangan jiwa kita. Kapan hati seseorang tenang? Biar dia tinggal di gubuk yang kecil, biar makannya hanya sedikit makanan atau makanan bekas, dia akan merasa dunia ini luas bagi dia. Ada orang makanannya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi merasa sempit semuanya karena banyaknya dosa dalam hati. Kalau hati ini sudah suci dan bersih, maka semuanya terasa lapang. Dan itu disebabkan salah satunya adalah istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal mu'mina idha adnama dhanban kanat nuqtatun sawda'un fi qalbih, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu minha, fa in zadat hatta taglufa qalbuhu, fadhalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allah fi kitabih kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, maka diberikanlah titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertobat dan meninggalkan dosa itu serta beristighfar, maka bersihlah hatinya tadi. Tapi kalau dia menambah dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna ar-ran dalam firman Allah yang disebutkan sekali-kali demikian. Sesekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna ran artinya menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar menjadi penyebab datangnya rezeki yang luas, baik harta, keturunan, dan juga masuk dalamnya diangkatnya segala macam permasalahan atau penyakit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh, tadi sudah kita bacakan surah ini 3 ayat 10, 11 dan 12. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara, Dia akan kirimkan untuk kalian hujan yang deras. Karena hujan kalau turun, tumbuh-tumbuhan akan subur, hewan-hewan akan sehat, semuanya akan bersih di muka bumi ini karena air hujan itu. Dan kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan pasti Dia akan melipat gandakan dan memperbanyak harta kalian, keturunan kalian, dan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian.
Yang kesembilan, istighfar akan menambah kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana Nabi Hud berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Pasti atau niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan Dia pasti menambahkan kekuatan atau kesehatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa.